Hai, apa kabar good people? Senang sekali bertemu kembali dengan saya Winona langsung dari Sunday in Hotel. Nah, pada kesempatan pagi hari ini good people, sambil menikmati sarapan pagi bersama Napet Bohen, ya saya sudah ditemani dua wasit gulat yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang seputar dunia perwasitan, khususnya pada cabang olahraga gulat yang baru saja selesai dilaksanakan, bertepatan dengan penutupan kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 untuk klaster Merauke. Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan masih dari Sunday in Hotel. People, kembali lagi bersama saya Winona, masih dengan dua wasit yang luar biasa. Kita masih akan berbincang-bincang terkait dengan dunia perwasitan. Nah, tadi menarik sekali ya Bang Andi dan juga Imad ya, terkait ini bagaimana tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wasit yang dituntut ini harus objektif. Juga dalam penilaian, berarti kan itu harus ada kejujuran, tidak melihat ini dari provinsi mana, kalau kebetulan pas yang main itu Sumut, kebetulan wasitnya dari Sumut kayak gitu. Nah itu kan berarti memang kita harus benar-benar objektif ya. Nah sekarang terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wasit ini, Bang Andi dan juga Winona ya. Iya benar. Nah jadi gini, untuk penurunan wasit pada satu pertandingan, satu partai, bila atletnya misal dari Sumut, wasitnya nggak bisa dari Sumut. Oh gitu. Iya. Biar harus lain daerah, menjaga netralitas. Iya. Penilaian objektif hasil dari berdasarkan rule. Kita nggak bisa dari rule, dari peraturan. Iya. Oke. Nah, seperti ya boleh dibilang beberapa kejadian kemarin ya yang sempat terjadi ketika ada aksi protes dan sebagainya itu, apakah ketika dari itu kan pelatih yang biasanya melakukan protes ya, kayak gitu, menggulingkan bola protes ya. Nah itu kira-kira ini kita sebagai masyarakat awam melihat yang memprotes nih ya, kepada itu yang diprotes itu apa? Keputusannya wasit. Itu penilaiannya itu seperti apa? Nah terus bagaimana juga menanggapi aksi protes gitu dari pelatih? Ya. Kalau pelatih protes itu lempar bola challenge namanya. Kita ambil, tanya pada si atlet, setuju? Ada apa yang diprotes? Baru dewan hakim membuka video. Iya. Dilihat hasilnya memang, kalau memang betul atletnya, kita kasih boleh balik, dia bisa tambah poin atau tidak, itu nanti keputusan di hasil video dan diputuskan oleh dewan hakim. Oh gitu. Iya. Nah kalau dia kayak kemarin agak sedikit ngeyel kayak gitu, itu kan berarti sedikit menunda pertandingan gitu ya. Betul. Iya, itu gimana tuh? Jangan sampai artinya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang sifatnya terlalu reaksional seperti itu. Itu sebenarnya karena ketidakpuasan pelatih. Padahal kita sudah menjalankan itu dengan rule. Dan ada juga pelatih ini kurang mengerti dengan peraturan. Seperti itu. Ya ada juga pelatih yang kita kan banyak juga pelatih tapi nggak tahu peraturan ada. Itu makanya ada juga mencoba-coba saja dia. Seperti itu. Iya. Ya, mungkin menambahkan mengenai kalau terjadinya insiden atau ketidakpuasan, menariknya di cabang olahraga gulat memang tiap event seperti PON atau misalkan di bawah PON lah, di Porda gitu ya, untuk platdanya Porda, PON, pasti yang namanya insiden ketidakpuasan
pelatih terhadap atletnya dirugikan, pasti akan terjadi. Iya. Kita ulang ke belakang, mungkin 2 pon ke belakang di Riau, baru Riau, Jabar. sama insiden pasti terjadi. Di Jabar kemarin waktu 2016, pon 2016 Terjadi juga. sama terjadi. Dan hari ini dan pon di Papua juga sama. Dan menariknya karena ada, kalau di gulat itu ada yel atau ada moto kesatria di atas dan di luar matras. Jadi begini ceritanya, kalau misalkan ada insiden ketidakpuasan, setelah selesai, kalau di luar kekeluargaan, saling merangkul, saling memaafkan. Itu pasti tiap. Jadi ada motonya kalau di luar itu kesatria di atas dan di luar matras. Kesatria di atas Kesatria di atas maupun di luar matras. maupun di luar matras. Itu moto gulat itu. Dan alhamdulillah, jadi kalau terjadi insiden nggak sampai menjadikan pertandingan berhenti dan tidak dilaksanakan lagi. Alhamdulillah sampai beres. Iya. Sedikit mengulik dari insiden kemarin itu, yang sempat ada fasilitas yang sempat dirusak ya, seperti itu kan cukup mencengangkan juga dan heboh ya. Itu bagaimana menurut Bang Andi dan juga AA? Mungkin menurut saya itu spontanitas emosional dari official, dari atlet, dari pelatihnya, karena mungkin ketidakpuasan. Dan memang kalau misalkan aturan, memang kalau misalkan sesuai dengan aturan itu sudah rule, sudah betul. Karena tidak mengertinya gitu aturan, sehingga untuk melampiaskan karena kekalahan ya seperti itu kejadiannya gitu. Jadi spontanitas ya. Iya. Untungnya tidak sampai berlanjut ke alhamdulillah, aman. Ada moto itu. Iya, karena moto itu ya. Setelah kejadian itu aja, waktu kejadian musuh. Setelah itu ya berangkul. Emosi saat spontanitas biasa itu. Biasa. Apalagi karena mungkin ditonton ya. Iya, apalagi kemarin kan itu namanya tuan rumah, biasa sih. Karena mungkin berhubungannya dengan di samping prestasi, karena ini bonusnya besar. Itu di Papua ini 1 emas 1 miliar. 1 miliar. Kalau provinsi lain? Ya beda. Oke. Iya, tapi untuk secara keseluruhan ya, baik Bang Andi maupun AA melihat dari awal sampai kemarin penutupan itu, overallnya itu bagaimana pelaksanaan cabang olahraga khusus gulat ya? Kalau pelaksanaannya cukup bagus. Cukup bagus. Artinya dari semua cabang tadi yang kelas-kelas itu semua boleh besar. Nah, untuk khusus di PON ke-20 ini untuk cabur gulat itu mempertandingkan berapa kelas? 18 kelas. 6 putri, 6 putri. 6 grego, 6 bebas. Ya, jadi 6 kelas 3 kategori itu. Tapi kalau yang kelas putri itu sama juga freestyle. Freestyle aja. Kalau putri freestyle saja ya. Gaya bebas saja. Untuk putri. Iya. Bedanya gaya bebas dan itu tadi gaya grego. Kalau gaya grego itu saya bilang tadi hanya pinggang ke atas yang boleh diambil. Boleh disentuh. Kalau freestyle kan udah bebas dia. Bebas. Kaki boleh. Iya. Kan gitu. Iya, terkait aturan-aturan itu tadi ya. Kalau untuk putri dan putra juga sama. Sama, tapi freestyle. Artinya untuk alat-alat vital tidak sampai sama, tidak ada beda. Iya. Terus kalau yang gaya kayak ada telungkup terus berusaha untuk dibanting tuh gaya? Itu hukuman. Pasivitas, hukuman. Itu hukum. Iya, hukuman buat yang di bawah. Nah, ini bawah tadi. Itu hukuman. Itu hukuman. Iya. Saya pikir itu gaya lain lagi. Bukan, itu hukuman.
Oh, kayaknya yang Iya. orang gulat aja yang tahu ya. Iya. Makan. Pasivitas gitu. Iya. Oh gitu. Aturan Kenapa positif. sampai bisa kena hukuman seperti itu dan hukumannya? Ya si atlet tadi tersebut pasif, Tidak mau bergulat istilahnya. Dan itu ada di kewenangan wasit. Ada Iya. itu kewenangan wasit. Dalam bukunya juga ada, dalam peraturan bukunya Pantasan juga ketika saya perhatikan, kok ada sudut biru yang terentang terus, Iya. kok sudut merahnya tidak Iya, gitu. iya, betul. Ternyata itu karena itu ya hukuman ya. ya. Oh gitu. Oke, dan berlangsungnya sebuah pertandingan gulat itu untuk semua kelas itu waktunya berapa lama? 6 menit. 6 menit. Dua. Tiap babak 3 menit. Tiap babak 3 Ya, menit. satu babak itu 3 menit. Gulat itu ada 2 babak. Jadi Oh. jumlahnya 6 menit. 6 menit. Ya. Oke. Oke, good people jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, begitu tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit tentang dunia perwasitan. Sekarang sedikit profil tentang wasit Bang Andi Lala Sitorus dan juga Imad Hikmat yang meraih prestasi sebagai wasit terbaik untuk PON ke-20 di klaster Merauke ya, luar biasa. Nah, sebelum jadi wasit itu berarti awalnya juga atlet dulu ya? Atlet, ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan mungkin dari Bang Andi dulu ya. Artinya mulai terjun sebagai atlet gulat itu dari usia berapa? Usia 12 tahun saya. Oh, 12 tahun. Iya. Itu terinspirasi dari? Ya ada karena guru saya, guru SD itu pelatih gulat. Oh, gitu. Dia mengajak, ya itulah dalam mulai terjun gitu, latihan dan mengikuti event-event lah. Iya. Di Sumatera. Iya, di Sumatera Utara, nasional, ada pernah mengikuti kejuaraan dunia, ada pernah mengikuti SEA Games, pernah. Iya, itu biasanya kalau batas seorang atlet itu sampai usia berapa? Atau dari keinginan si atlet sendiri untuk artinya tidak eksis lagi sebagai atlet, atau ada batasan atau ada aturannya? Kalau batasannya sebenarnya ada juga. Iya. Nah, kalau udah umur 35, 40 udah nggak mungkin lagi lah main. Iya. Umur 30, 35 lah maksimal. Maksimal 35 ya. Iya. Oke, kalau AA Ya, umur berapa nih? mungkin, Kita dengar juga mantan ya. atlet juga. Nah, saya akan bercerita. Mungkin kalau dibandingkan dengan Pak Andi Lala beda. Kalau prestasi saya mungkin tidak sampai apa yang sampaikan oleh Pak Andi Lala. Mungkin dulu prosesnya saya ikut latihan gulat waktu pas kuliah. Kebetulan rekan-rekan saya itu satu kos atlet semua, dan kebetulan di situ ada atlet gulat yang alhamdulillah sekarang jadi pelatih kepala
Jawa Barat, pelatih kepala gulat Jawa Barat. Waktu itu beliau mengajak ke saya. Saya sebenarnya dulu sebelum ikut di gulat, saya sepak bola, atlet sepak bola. Dan memang di sepak bola prestasinya kurang, saya ikut di gulat. Rekan mengajak, udah aja pindah ke gulat. Ya saya bergaul dan ikut latihan. Tapi mungkin karena faktor usia, kalau sudah di atas 18 mungkin ya kurang gitu ya. Kurang dibandingkan dengan Pandilala yang dari usia 12 tahun sudah. Tapi alhamdulillah saya mengikuti kejuaraan. Tapi waktu dulu itu karena berat badan saya 60 kg, jadi lawan-lawan itu boleh dikatakan batu semua. Jadi batu semua keras-keras. Jadi tiap seleksi untuk ikut Platda ke Jurnas pasti selalu kalah. Tapi kalau di daerah Porda alhamdulillah ikut. Cuman untuk seleksi ke nasional untuk memperkuat provinsi ya kalah bersaing karena berat badannya kelas 60 itu ya keras-keras semua. Nah di situ berpikir kalau terus dilanjutkan dan usia terus semakin menambah, prestasi tidak akan bisa dicapai. Ya udah alih profesi sama dengan Pak Andilala. Kebetulan dosen almarhum Pak Ajat, beliau adalah orang tua gulat Jawa Barat, mengajak saya untuk pindah di bidang perwasitan. Alhamdulillah beliau almarhum mengarahkan, membimbing saya sebagai kandidat wasit. Alhamdulillah sampai saat ini saya berkecimpung dan memang fokus di perwasitan. Sudah berapa lama? Ujian kelas 3 itu tahun 99. Jadi udah lama sekali. Waktu ke Jurnas di Medan. Lebih senior Ini Pak Imat. Waktu saya kelas 3 ujian ini masih atlet. Ya, saya ujian wasit itu dulu 2010. 2010, saya 99. Oh, jadi ini masih atlet dulu. Wasit juga itu ada grade-nya ya? Ada kategorinya gitu. Daerah dulu, setelah daerah ada ke Jurnas atau ada kejuaraan nasional bisa mengikuti. Berarti Bang Andi sama AA ini untuk level nasional ya? Iya. Masuk kategori wasit untuk Kelas level nasional ya? Pinter Pak ya. Oke. Iya. Kalau Bang Andi sendiri sebagai wasit sudah berapa lama? Ya 2010 sampai sekarang. Iya. Berarti lebih senior. Iya, lebih senior Pak Imat. Iya. Tapi alhamdulillah dalam prestasi karena kegigihan dan saya juga merasakan bangga terus terang punya junior lah, punya adik yang sekarang alhamdulillah dibebani tugas jadi ketua komisi perwasitan PPPGSI. Dan saya mendorong. Iya. Dan juga saat ini sebagai Pak, ketua komisi perwasitan ditunggu, untuk cabur ya. Untuk cabur bentar, Pak, gulat ya. Saya tinggal Pak ya. Oke. Ya. Good people, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Ya, good people, di akhir perbincangan kita pasti ada hal menarik gitu ya. Untuk AA, jadi kalau datang kemarin tiba di Merauke tanggal 5 Iya, ya. Tanggal 5. Ya hampir seminggu lebih ya di Merauke sini ya. 2 minggu. 2 minggu. Sampai hari ini. Nggak terasa ya. Tidak terasa. Ya. Sebelumnya gambaran tentang Merauke itu seperti apa? Ya mungkin sebelum saya berangkat dari Jawa Barat, dari Kabupaten Garut, banyak teman-teman ya istilahnya itu mengatakan, wah katanya nggak mau ke Papua, seperti apa? Saya bilang Bismillah la haula, karena ini tugas negara dan tugas saya sebagai wasit, walaupun bagaimanapun saya akan tetap berangkat. Alhamdulillah
sampai saat ini, sampai detik ini saya sehat, saya aman, saya bisa berbaur dengan masyarakat di sekitar Merauke ini, dan terus terang warga di sini baik-baik. Saya bisa jalan sendiri, alhamdulillah aman, tidak ada apa-apa. Iya. Nah, tadi malam itu kan dikukuhkan sebagai wasit terbaik. Nah, Iya. gimana nih perasaannya nih? Datang jauh-jauh. Betul. Sebenarnya saya tidak berpikir ke arah sana, tapi mungkin ini suatu anugerah, doa dari masyarakat, khususnya mungkin dari Kabupaten Garut lah. Dari Kabupaten Garut, dari keluarga, dari istri, dari anak, khususnya kalau di kepengurusan daerah di KONI, mungkin dari rekan-rekan pengurus KONI dan khususon juga dari Ketua KONI Kabupaten Garut. Mungkin doa mereka alhamdulillah dikabulkan, dan saya meminta kepada beliau-beliau, kepada masyarakat, saya ingin memperlihatkan yang terbaik, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Saya dinobatkan sebagai wasit terbaik di PON 2021 ini. Jadi dengan kriteria mungkin barometernya tidak pernah diprotes selama Insya Allah. pertandingan. Mungkin karena saya menyadari, karena selama saya memimpin, alhamdulillah saya fokus, terus saya tidak merasa dibebani, dan memang prinsipnya saya melihat bahwa kedua atlet itu adalah anak saya. Mau dari daerah, misalkan dari Sumut, dari Jatim, dari Papua dan sebagainya, itu tetap anak saya. Jadi tidak ada istilahnya itu saya berat sebelah, saya akan memenangkan misalkan atlet Jatim, tidak. Dan memang penilaian wasit itu objektif, karena kalau di gulat itu yang memutuskan ada 3 ditambah Dewan Hakim. Kalau misalkan di tengah sebagai wasit memberikan nilai misalkan 1, tapi hakim juri bahwa itu 2, nanti yang memutuskan terakhir presmed apakah diambil 1 atau 2. Jadi objektif. Misalkan saya karena cenderung ke atlet itu ingin memenangkan, saya kasih poin 4. Tetapi hakim tidak menyetujui bahwa poin itu 4, seharusnya 2. Nah, nanti yang memutuskan presmed bahwa poin yang sebenarnya adalah misalkan 2. Jadi objektif, tidak bisa misalkan. Artinya keputusan itu tidak semata-mata di hakim jadi saja, tetapi betul, ada tim ada yang 3. betul. Oke, dan itulah yang mungkin menjadi barometer juga ya, Betul. dalam sebuah penilaian. Ya. Oke, baik. Tantangan sebagai wasit. Mungkin tantangannya selama saya di perwasitan memang sebagai manusia biasa merasa ada rasa was-was, ada rasa takut saya rasakan. Apalagi kalau misalkan melihat pertandingannya itu krusial, sehingga kalau misalkan salah sedikit menjadikan bumerang. Tapi tetap saya niat bismillah bahwa saya akan melakukan yang terbaik, saya akan melakukan yang seadil-adilnya, dan alhamdulillah hasilnya. Iya. Oke, apalagi tadi malam itu langsung juga disaksikan oleh dari pejabat tinggi dari Kemenpora dan juga pengurus mewakili dari PPPGSI. ya. Itu juga sebuah kebanggaan dan kehormatan tentunya buat para wasit juga ya. Oke, luar biasa. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Merauke ini? Artinya apakah di Merauke ini juga potensi banyak kalau dilihat dari mungkin remaja-remaja yang ada ya untuk bibit-bibit pegulat ini? Ya. Mungkin saya bisa menyampaikan, karena dulu memang saya sebelum di perwasitan saya mengalami jadi atlet, dan memang kebetulan di Papua ini khususnya di Merauke kebetulan ada perwakilan mungkin dikhususkan di perwasitan, ada perwakilan wasit 2 orang dari Papua, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya
wasit-wasit di Papua punya kompetensi dan mau merekrut, mau mengajak rekan-rekan yang lainnya. Pertama itu, keduanya untuk jadi wasit itu tidak terfokus hanya ingin jadi wasit, tapi harus membina atletnya. Dalam artian harus berkecimpung, misalkan di daerahnya itu ada pembinaan, harus terjun, harus ikut, kalau bisa sampai keringat, ikut sparring. Jadi akan lebih mudah lagi untuk menerapkan aturan bahwa misalkan teknik seperti ini poinnya 1, 2, 4 atau 5. Jadi merasakan bahwa poin ini misalkan sekian. Nah, mungkin oleh karena itu mudah-mudahan lah potensi khususnya di Merauke ini ada bibit-bibit untuk pegulat untuk masa yang akan datang, dan mudah-mudahan kepengurusan khususnya mungkin Pemda Papua dan khususnya juga untuk KONI Kabupaten Merauke di cabang olahraga gulat. Mudah-mudahan kedepannya setelah beresnya PON ini, tidak hanya setelah PON seperti ini tidak selesai, tapi terus pembinaan untuk atlet, untuk khususnya wasit, dan mudah-mudahan untuk PON berikutnya khusus atlet Papua dan khususnya untuk di Merauke Iya, benar sekali. Ya, kiranya dari sekian cabur yang ada di klaster Merauke ini bisa menginspirasi banyak anak muda. Amin. Mungkin melalui pemerintah daerah dan juga pengurus KONI bisa mengakomodir bibit-bibit atlet di berbagai cabang olahraga, sehingga di PON ke-21 akan banyak anak-anak Merauke juga ya. Amin. Atlet-atlet dari Kabupaten Merauke yang bisa turut berlaga. Oke, Hikmat, sukses ya sebagai wasit, tetap rendah hati dan menginspirasi banyak orang juga. Salam hormat untuk keluarga. Terima kasih sudah bisa berbincang-bincang dengan kami dalam program Makin Siap. Oke, good people, demikian bincang-bincang kami. Kiranya apa yang sudah disampaikan bisa menginspirasi kita semua. Oke, PON Papua ke-20, Torang bisa.